Jamaah, jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema hari pertama Ramadan lakukan ini dijamin banjir pahala. Masya Allah. Semangat ya puasa iya pertama. Dong, semangat. Semangat. Jangan mau kalah sama yang lain. Masya Allah. Masa ada yang lain semangat kita tinggi. Tadi sudah dibahas sama Ustadz Syam bahwa kalau kita di hari pertama itu mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah dan dicintai Allah kalau kita bersungguh-sungguh. Masya Allah. Nah kita lanjutkan pembahasan kita. Ustadz Syam, Afwan, izin bertanya lagi nih. Katanya kalau misalnya sahur itu makanan yang paling terbaik, paling tepat itu adalah kurma. Tapi mohon maaf kita di Indonesia gitu ya. Saya tuh kalau nggak makan nasi suka lemas. Terus benar nggak sih? Katanya kita itu harus perbanyak istighfar. Nah ini mohon penjelasannya guru. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad Ya. Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktu yang paling tepat yang pertama untuk beristighfar. Makanya sahur itu bukan identik dengan makan, tapi sahur itu adalah sepertiga malam terakhir yang mana keberkahan Allah turun di dalamnya, rahmat Allah turun di dalamnya, ampunan Allah turun di dalamnya, dan Allah turun ke langit dunia. Dalam bahasa hadisnya Allah turun ke langit dunia dan meminta kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil para hambanya, masih adakah yang punya permintaan, masih adakah yang ingin diampuni dosanya? Maka Allah Subhanahu wa taala saat ini di akhir-akhir daripada malam ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia menunggu daripada doa-doa dari para hambanya. Maka yang pertama memperbanyak istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai selesai doa sayyidul istighfar. Kemudian ada astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nabi SAW dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi sampai 70 kali, sampai 100 kali beristighfar setiap harinya. Padahal Nabi tidak akan pernah ada dosanya, tidak ada kesalahannya. Kenapa Nabi beristighfar? Karena Allah Subhanahu wa taala cinta dengan hambanya yang beristighfar. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurma. Kurma ini kalau secara kedokteran memang mengandung sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh apalagi ketika berpuasa. Bukankah Nabi juga mengingatkan ketika engkau makan kurma di pagi hari, kurma ajwa 7 butir, itu menghindari daripada sihir, menghindari daripada segala jenis gangguan. Jadi bukan hanya kita berniat sahurnya untuk menguatkan badan, tapi ada niat ketika makan kurma ini adalah makanan Nabi. Karena segala jenis yang kita ikuti dari Nabi SAW adalah keberkahan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah makan bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dikasih kari kambing, kemudian Nabi SAW juga ada kari yang ada labunya. Maka Sayyidina lapar kita dengar kari kambing. Sayyidina Anas bin Malik melihat Nabi SAW memakan yang ada labunya. Sejak saat itu sampai Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal dunia, wafat, Sayyidina Anas bin Malik tidak pernah mau makan kecuali ada labunya. Saking pengennya ikut Nabi SAW. Ya, kita ini makan kurma bukan hanya karena khasiatnya, tapi karena pengen ngikut Nabi SAW. Ustaz, bagaimana dengan nasi? Ya nasi juga boleh, nggak ada larangan selama itu adalah halalan thayyibah dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Subhanallah, dengan niat ingin untuk mendapatkan keberkahan sahur, ya kan tergantung orangnya juga gitu. Ada yang senang dengan kurma ini, kurma juga banyak jenisnya. Ada juga yang sahurnya dengan mungkin dengan gandum, subhanallah. Ada yang sahurnya dengan roti misalnya atau dengan yang lainnya. Maka itu adalah tergantung daripada orangnya. Yang jelas tidak ada satupun sunnah Nabi yang tidak bermanfaat bagi umatnya. Semua sunnahnya baginda Nabi SAW adalah yang bermanfaat untuk umatnya. Wabil khusus makanan-makanan yang dikonsumsi oleh baginda Nabi SAW, kalau diniatkan untuk mengikuti Nabi, maka pahalanya bukan hanya mendapat khasiat di badan, tapi juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita nih masuk bulan Ramadan, semuanya yang kita lakukan adalah semua yang dicintai oleh Nabi, termasuk makanannya, pakaiannya, tata cara berbusananya, tata cara berakhlaknya, berperilakunya, maka itu semua karena ingin mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi itu orang coba bukan kenal kawin lagi kan gitu. Banyak banget nih, subhanallah. Banyak sunnah Nabi. Subhanallah. Jadi di antara makan kurma juga ada, kemudian minum air putih juga ada, di mana Nabi SAW juga bersiwak juga ada. Alhamdulillah.
Mungkin kalau orang Indonesia amannya makan nasi dulu baru makan kurma. Ya, boleh lah. Boleh Kayak lah. tadi aku minta kurmanya Ustaz Syam, enak juga itu. Putih telur, Masya subhanallah. Allah. Oh, jangan beritahu orang kalau saya makan nasi goreng hari ini. Udah ngasih tahu diri sendiri. Baik, Masya Allah jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Pada nggak sabar kan pengen lihat penampilan dari dai dan daiyah cilik yang udah hadir di sini. Aku juga udah nggak sabar nih, makanya sekarang langsung aja yuk kita masuk ke segmen kontes dai daiyah cilik. Masya Allah. Ada segmen baru nih yang Masya Mantap ini. Allah. Nah, kira-kira gimana ya penampilan dari peserta yang pertama ini? Langsung aja yuk kita panggil Ahtar. Masya Allah. Ini dia Ayo, nih. Ahtar. Ahtar, Masya Allah. Sini, Sini, nak, Ahtar. nak. Masya Allah. Ahtar ini, aku penasaran nih Ahtar. Kelas berapa sih? Ya. TKB TKB. Tanyain sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Al-Azhar. Al-Azhar, Masya Allah. Ahtar kira-kira hari ini membawain tema apa sih? Berlaku jujur. Berlaku jujur. Masya Allah ini penting banget ya. Udah kita jamaah sama-sama kita saksikan yuk penampilan dari Ahtar. Silakan Ahtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati beserta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya untuk berbagi ilmu tentang adab dalam berbicara. Karena adab dalam berbicara itu sangat banyak. Maka saya hanya akan fokus untuk berbicara jujur. Mengapa sih kita harus berbicara jujur? Sebab jujur adalah benteng pertahanan keimanan seseorang. Sebagaimana perintah Allah surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perilaku tidak jujur akan merusak diri kita dan orang lain. Subhanallah. Orang yang jujur, orang yang perkataannya dan perbuatannya sejalan. Jadi hati-hati ya Pak, Bu dalam berucap. Masya Allah, Ahtar hebat banget sih. Nah, nanti Habib insya Allah akan komentarin ya. Ustadz Maulana juga ada tantangan. Tapi jamaah penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Keren banget. Harus jalan.